Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa pengertian padi? Begitu Bapak. Pengertian padi? Iya Bapak, menurut Bapak tersendiri. Ya, padi itu salah satu tanaman menghasilkan makanan pokok ya bagi masyarakat Indonesia. Umumnya masyarakat Indonesia makanan pokoknya beras yang dihasilkan dari tanaman padi, ya seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sejarah padi yang Bapak ketahui sebelumnya? Jadi padi itu asal-usulnya dulu dari negara Cina sebenarnya, 10 tahun lalu itu ya. Kemudian menyebar ke seluruh Asia, termasuk Asia Tenggara dan di Indonesia. Jadi sudah lama, tapi bukan dari negara kita itu asal-usulnya, tapi dari negara lain itu. Ya. Baik Bapak, berarti sejarahnya padi itu sebelum hadir di Indonesia itu sudah ada di Cina terlebih dahulu begitu ya Bapak? Iya. Baik Bapak, menurut Bapak nutrisi apa saja yang ditemukan di padi itu sendiri Bapak? Nah, kalau dia beras merah itu ada vitamin B ya, vitamin B yang berguna untuk menyembuhkan penyakit beri-beri. Kalau beras yang bukan beras merah itu mungkin vitamin B-nya kecil. Utamanya kan beras itu ada karbohidrat ya, mengandung karbohidrat. Yaitu ada mungkin zat lain ya, tapi sedikit saya kira ya. Utamanya dia kan sumber karbohidrat ya, sumber energi bagi yang mengkonsumsinya ya. Benar. Baik Bapak, jadi setiap padi itu memiliki nutrisi tersendiri-sendiri gitu ya Bapak? Berbeda-beda, misalnya beras merah, beras coklat, seperti itu ya Bapak? Iya, iya. Baik. Ya, tapi umumnya semua mengandung karbohidrat. Karbohidrat. Baik Bapak. Dari semua jenis padi, mulai dari padi hitam, coklat, merah, sama putih, Bapak, nutrisi yang paling tinggi atau karbohidrat paling tinggi itu terdapat di bagian padi mana ya Bapak? Jadi kalau karbohidrat saya kira mungkin di beras yang paling putih itu ya, paling putih. Jadi itu karbohidratnya yang paling tinggi dari pati kan, amilum ya. Dia mengandung karbohidrat yang tinggi. Tapi saya kira juga beras yang lain juga komponen utamanya karbohidrat. Bedanya cuma kalau beras yang berwarna itu tadi ada mungkin vitamin B seperti itu ya, di kulitnya itu ya. Iya Bapak. Vitamin B. Di sekam. Baik Bapak. Untuk ngomong padi, usia panen padi itu berapa lama ya Bapak? Nah, itu kan ada berjenis-jenis padi, ada padi lokal, ada padi yang sudah disilang ya, sehingga termasuk di dalam varietas padi yang umur pendek. Nah, kalau dia umur pendek sekitar mungkin 3 bulan ya, 3 bulan mungkin sudah bisa menghasilkan ya. Tapi ada beras yang mungkin beras yang lokal itu bisa 5 bulan, 6 bulan itu. Sampai sekarang itu juga masih ada yang malainya panjang, batangnya panjang itu ya. Juga bulirnya ya panjang-panjang itu umurnya juga lebih panjang. Tapi ada yang berumur pendek itu varietas IR dan lain-lain sebagainya itu ya. IR 64, saya kira, saya lupa. Saya kira, tapi ada yang berumur pendek ya sekarang. Ya. Baik Bapak, jadi setiap jenis padi itu memiliki perbedaan masa tumbuh untuk masa panen begitu ya Bapak? Iya, iya. Baik, baik Bapak. Dari sini kita ketahui bahwa
jenis-jenis padi itu memiliki proses penanaman yang memiliki jangka waktu ada yang lama, ada yang pendek. Untuk proses penanaman tersendiri Bapak, bagaimana cara menanam padi yang baik Bapak? Nah, jadi kalau padi ya, padi ini umumnya kan padi sawah ya. Ada padi tada hujan, tetapi itu tidak terlalu dominan ya, di produksinya rendah. Umumnya kalau kita berbicara padi itu kan padi sawah di Indonesia itu, padi sawah itu ada kira-kira 7 juta hektar ya, yang beririgasi. Umumnya itu di Pulau Jawa, di pantai utara itu ya, karena di situ banyak irigasi. Padi yang 7 juta hektar itu tadi, umumnya ditanam dengan menggunakan irigasi, digenangi biasanya ya, digenangi dengan tinggi genangan mungkin ya dari macak-macak sampai 5 cm, seperti itu. Khususnya pada awalnya ya, pada awal pertumbuhannya itu digenangi. Nanti kalau dia sudah mulai menguning, airnya itu dikurangi. Jadi umumnya ditanam dengan air irigasi. Juga biasanya diberikan pupuk ya, pupuk NPK, nitrogen, fosfor, kalium itu diberikan biasanya seperti itu. Ya. Baik Bapak, untuk jenis tanah Bapak, apakah setiap padi itu memiliki perbedaan jenis tanah untuk penanamannya, atau setiap padi itu memiliki jenis tanah yang sama untuk ditanam Bapak? Jenis tanah ya? Iya Bapak. Ya, jadi begini, kalau padi itu kebutuhannya itu dia harus bisa tergenang gitu ya. Jadi kalau dia harus tergenang, tanahnya itu tidak boleh berpasir. Kalau berpasir kan hilang airnya ya. Jadi umumnya tanah untuk padi itu mempunyai kandungan clay ataupun liat yang cukup tinggi ya, sehingga dia bisa airnya itu tergenang. Kalau itu saya kira, jadi jenis tanahnya itu harus mengandung clay atau liat. Kalau dia berpasir ya itu tidak bisa, karena airnya akan lolos kan, akan masuk ke dalam tanah. Itu saya kira. Mengenai jenis, kalau jenis tanah itu kan ada potsolik, ada latosol gitu ya, ada regosol. Nah, regosol itu tanah berpasir, jadi nggak pas ya. Yang pas itu kalau dari segi jenis itu potsolik, latosol, kambisol, itu ada liatnya ya, klaynya, sehingga bisa dibajak ataupun diolah, lama-kelamaan airnya bisa menggenang. Baik Bapak, untuk menanam padi itu sendiri Bapak, apakah ada kesulitan Bapak? Saya kurang jelas apa tadi kamu bilang. Baik Bapak, untuk penanaman padi tersendiri Bapak, apakah setiap padi itu sulit untuk ditanam Bapak? Jika ditanam untuk misalnya dataran tinggi, dataran rendah, seperti itu. Oh iya, jadi yang penting itu tadi ada air ya. Itu kalau padi sawah umumnya. Ada juga sih yang padi tada hujan, tapi kalau padi tada hujan itu hasilnya rendah, mungkin 1 atau 2 ton per hektar. Kalau padi sawah itu bisa 5 sampai 8 ton per hektar. Nah, dia bisa ditanam tidak hanya di dataran rendah. Kalau kita lihat di beberapa lokasi ya, dia juga tumbuh di dataran tinggi. Yang penting air ada dan bisa menggenang gitu ya. Jadi kalau di Pantura memang dataran rendah ya, tapi kalau kita lihat di Cianjur misalnya kan itu juga bukan dataran rendah ya, dataran tinggi. Tapi ya, beras Cianjur kan juga terkenal ya. Baik Bapak, berarti untuk padi itu sendiri yang penting memiliki jenis tanah yang mengandung clay dan juga air yang cukup. Sehingga kalau hal tersebut tidak terpenuhi, berarti padi tersebut tidak bisa ditanam seperti itu Bapak. Baik Bapak, untuk produk dari olahan padi Bapak, itu ada apa saja Bapak? Nah, jadi umumnya kan padi itu jadi makanan itu tadi ya, makanan utama nasi ya. Itu yang utama.
Tapi ada jenis beras yang lain, beras pulut misalnya, itu bisa dijadikan berbagai kue misalnya ya, wajib gitu ya, bisa juga itu diolah menjadi tepung kan, tepung beras yang bisa dijadikan menjadi bahan pembuat kue juga. Nah, tapi ada tepung terigu yang saya kira mungkin orang lebih suka ya, tepung terigu daripada tepung beras, tapi ada tepung beras juga yang diolah ya, digiling dan dijadikan menjadi bahan pembuat kue itu. Nah, itu saya kira umumnya digunakan beras itu. Baik Bapak. Jadi tidak hanya untuk tepung, tapi juga bisa menjadi pangan pokok, menjadi kue dan lain sebagainya, Iya. Bapak. Baik. Ngomong-ngomong tadi Bapak menyebutkan bahwa padi itu harus dipupuk, Bapak. Jika padi itu sendiri kelebihan pupuk, apakah ada dampak tersendiri, Bapak? Jadi maksudnya kalau dipupuk, apakah dampak maksudnya? Ya, itu ada dampak, misalnya pupuknya terlalu berlebihan gitu, Bapak. Apakah ada dampak tersendiri? Iya, jadi begini, umumnya sekarang ini memang petani kita memupuk dengan pupuk NPK gitu ya, 3 pupuk itu, nitrogen, fosfor, kalium. Nah, kalau nitrogen mungkin tidak berlebihan umumnya ya. Kalau berlebihan mereka umumnya fosfor ya, fosfor itu berlebihan umumnya berdasarkan penelitian itu. Jadi terlalu banyak diberikan karena fosfor itu kalau kita teliti itu sudah mengumpul di tanah itu dari tahun ke tahun ya, dan banyak yang hilang. Banyak yang hilang ke perairan gitu ya kalau terlalu banyak. Jadi umumnya petani itu berdasarkan data penelitian itu memupuk fosfor itu terlalu banyak ya dari yang dibutuhkan. Kalau N saya kira karena N itu kan diperlukan untuk pertumbuhan daun ya. Jadi itu juga kalau terlalu banyak daunnya nanti terlalu gemuk sehingga berbuahnya itu jadi lambat. Nah, itu akibat-akibatnya ya. Baik Bapak, jadi tidak hanya mempengaruhi hara tanah itu sendiri, namun juga seperti daunnya gitu ya Pak. Jadi besar-besar gemuk-gemuk sehingga proses padi itu tumbuh seperti bulir-bulirnya itu jadi terhambat agak lama seperti itu Bapak. Baik Bapak, untuk wawancaranya sudah selesai Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Mohon maaf waktunya Bapak.